Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi dan channel Ahmad Yani. Pemirsa, kita ini mau bincang-bincang mengenai rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), ya. Yang waktu lalu beberapa banyak ide mau menghidupkan lagi GBHN, ya, garis-garis besar haluan negara. Yang ini kurang lebih sama. Nah, ini Pak sudah hadir di studio kita ini Profesor Chandra Emirullah, ya, pensiunan Kementerian Keuangan, pernah jadi dosen di Universitas Utara Malaysia. Pak Chandra, ini gimana? Kita mungkin bicara mengenai RPJPN ini dari hal-hal yang prinsip dulu, ya, teorinya, gagasannya yang normatif dulu. Kenapa pentingnya rencana pembangunan jangka nasional, atau memang penting atau tidak penting, atau gimana seharusnya? Silakan Pak Chandra, mulai dari mana dulu? Oke, ya memang rencana pembangunan nasional jangka panjang itu sangat diperlukan bila kita ingin mencapai cita-cita atau visi dan misi negara kita. Misalkan sekarang pemerintah mau mencapai cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045 yang dinamakan Indonesia Emas, ya, yang bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi ini merupakan saat yang sangat ideal, ya, untuk mencapai apa yang telah kita impikan, ya, menjadi masyarakat yang sejahtera, adil, dan sentosa. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, kita harus punya rencana jangka panjang. Ya. Misalkan rencana untuk 20 tahun ke depan. Apa yang harus kita capai untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Nah, tentunya dengan adanya rencana jangka panjang ini bisa mengarahkan kita, bisa membimbing kita untuk mencapai cita-cita tersebut, ya. Nah, rencana jangka panjang ini tentunya harus di breakdown atau dijabarkan dalam rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek, ya. Nah, untuk rencana jangka menengah itu biasanya 5 tahun sekali, dan rencana jangka pendek itu setahun sekali, dan dilaksanakan melalui sistem APBN. Nah, jadi sekali lagi, rencana jangka panjang itu sangat penting untuk membimbing kita mencapai visi dan misi negara kita seperti yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk mencapai menjadi negara maju, berarti memperoleh tingkat pendapatan setara dengan negara maju. Nah, ini rencana ini memang perlu sekali, ya, untuk memberikan arahan, ya. Rencana jangka panjang menurut Pak Chandra tadi memberikan arahan untuk jangka menengah, ya, 5 tahunan, dan jangka menengah memberikan arahan untuk jangka pendek, ya, APBN tahunan. Ini rencana ini bagus dan bisa terwujud kalau rencana itu sendiri bagus, ya. Kalau rencananya dibuat asal-asalan aja, ya, maksudnya asal ditempel-tempel aja, yang penting kedengarannya keren, Indonesia bakal jadi negara maju 20 tahun lagi, Indonesia bakal makmur, ya. Tapi basis dari target itu nggak begitu jelas. Nah, kalau Pak Chandra membahas ada yang dikeluarkan oleh Bappenas sekarang, ya, rancangan akhir, ya, kalau nggak salah pernah saya baca itu, rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional, itu kira-kira ini merupakan konsep yang baik, sedang, atau gimana kira-kira? Atau memang bisa dijadikan rujukan untuk jangka menengah dan jangka pendek, itu gimana Pak Chandra? Ya, setelah saya melihat apa yang telah disampaikan oleh Bappenas, ya, di dalam Musrenbangnas, ya, untuk rencana pembangunan
jangka panjang nasional ya yang telah dilakukan baru-baru ini, maka saya melihat memang Bappenas telah berusaha sebaik-baiknya untuk membuat rencana jangka panjang ini ya. Dengan pertama misalkan dia telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan selama ini ya. Selama 5 tahun, mungkin selama 20 tahun ke belakang ya. Karena ini sangat perlu sekali untuk mempelajari, untuk belajar dari kegagalan ya, atau masalah-masalah yang timbul yang menghambat mengapa kita tidak bisa mencapai target pertumbuhan misalkan, atau mencapai target menurunkan ketimpangan pendapatan misalkan. Nah ini perlu dianalisa dulu apa yang harus diperbaiki ya, apa yang bisa kita pelajari atau kita lakukan untuk membuat rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah yang lebih baik ya, dari sebelumnya, dengan belajar dari kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan di masa lalu. Misalkan masalah stunting ya, masalah stunting ini sangat penting untuk diatasi karena masalah stunting ini bisa mengancam generasi yang akan datang ya, karena ketidakmampuan untuk bersaing dengan negara lain ya, kalau kita banyak mengalami angka stunting yang sekitar 20% ini ya. Kemudian masalah deindustrialisasi ya, itu merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena kalau kita ingin menjadi negara maju, industri kita, sektor industri kita harus maju pesat ya, bukan mundur seperti yang sekarang ini. Nah, jadi untuk itu Bappenas harus melihat mengapa ini terjadi ya. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman itu membuat rencana-rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Tentunya dengan berkolaborasi dengan para pakar-pakar yang ahli di dalam masalah-masalah pembangunan ya, dengan universitas, dengan para periset ya, dengan masyarakat bisnis dan masyarakat lainnya, dan meminta input dari masyarakat sebanyak-banyaknya bagaimana membuat perencanaan jangka panjang ini dengan baik ya. Bila perlu belajar dari negara-negara lain yang telah sukses mencapai menjadi negara maju seperti Korea Selatan, misalkan Singapura, Cina, ya, dan sebagainya. Nah, juga kita perlu melihat atau memahami dengan baik masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Misalkan masalah pendidikan kita, mengapa masih terkebelakang. Masalah kesehatan kita, ya, yang masih banyak orang-orang yang sakit karena TBC, atau masalah stunting tadi, atau masalah penyakit kusta, ya, yang di mana penyakit-penyakit itu seharusnya sudah tidak ada lagi ya. Nah, ini masih kita hadapi. Ya. Nah, kemudian juga kita juga perlu memperhatikan sumber daya kita. Ya. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita dengan sebaik-baiknya, dan membuat perencanaan jangka panjang dan menengah untuk meningkatkan kemanfaatan daripada sumber daya kita yang ada semaksimal mungkin. Betul Pak Chandra, saya sepakat sekali ya. Kalau saya bandingkan ya, RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ini selama era reformasi ini sudah 2 kali kita buat. Pertama di era Presiden SBY itu mereka mengeluarkan RPJPN juga di tahun 2004. Jadi rencana pembangunan jangka panjang 2004-2024 ya sekarang. Kemudian sekarang Bappenas mengeluarkan kurang lebih hal yang sama ya. Rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045, sama-sama 20 tahun. Tapi lingkungannya agak berbeda.
Ya, kalau saya perhatikan, kalau Presiden SBY dulu membuat RPJPN itu lingkungannya berbeda, jadi maksudnya rezimnya berbeda ya. Rezim Megawati mendahuluinya ada rezim Habibie, dia membuka lebih banyak memperlihatkan kondisi sekarang ya. Ya, existing condition itu lebih luas ya, lebih terbuka dia. Jadi masalahnya apa itu lebih terbuka ya, lebih terbuka dengan tegas. Kemudian bagaimana cara mengatasinya itu terbuka dengan jelas. Kalau sekarang rezimnya nggak berbeda kelihatannya Pak. Jadi rezim untuk 2025, 2045 ini ya akan dilanjutkan oleh Prabowo mungkin 5 tahun, 10 tahun. Ini kelanjutan dari rezim Jokowi kan, 10 tahun. Jadi kelihatannya Bappenas juga itu tidak menggambarkan dengan baik kondisi yang sekarang ya. Seperti Pak Chandra katakan tadi, masalah bukan industri kita maju, malah mundur ya, reindustrialisasi. Kenapa itu tidak dikupas bagus, tidak dikupas tuntas ya, terkesan ditutupi ya. Kemudian kenapa pendidikan kita nggak maju-maju, nggak dikupas tuntas, karena Bappenas itu ragu-ragu untuk mengupas keadaannya karena rezim yang sama. Ya, jadi kalau dulu dia rezimnya berbeda, jadi dia menyatakan rezim Megawati jelek, oh ini jelek, itu nggak ragu-ragu. Tapi Bappenas ragu karena rezimnya itu sama, walaupun presidennya berubah ya, Prabowo dulu Jokowi. Jadi juga saya sependapat dengan Pak Chandra ya. Ini kurang melibatkan ini ya, pembangunan konsep ini kurang melibatkan masyarakat luas ya. Ya, jadi akademisi kurang dilibatkan, tenaga praktisi ya. Nggak banyak yang berbicara mengenai RPJN, ini kurang melibatkan masyarakat. Seharusnya ya ini melibatkan masyarakat yang luas ya, para pensiunan ya, dosen, mahasiswa terbuka yang memberi kesempatan yang luas, sehingga masalah yang ada sekarang terkupas tuntas, kemudian bagaimana menyelesaikannya untuk mencapai 2045 itu tidak terbuka seperti Pak Chandra itu, masalah stunting, masalah hal-hal yang lain. Jadi gimana kita sekarang, where are we now and where are going to ya 2045 itu, kalau kita lihat di RPJNP yang dibuat Bappenas itu nggak terlihat jelas itu ya, karena ya itu tadi mereka ragu-ragu untuk membuka masalah sekarang atau borok sekarang karena rezimnya boleh dikatakan sama. Kira-kira gitu, Pak. Saya sepakat sekali dengan Pak Chandra bahwa RPJPN ini sangat penting sekali dibuat dengan baik, ya. Dibuat dengan baik, dengan kualitas yang tinggi. Ya. Ini mampu orang Indonesia membuat dengan kualitas yang tinggi. Gitu. Sangat-sangat mampu, banyak tenaga kita, tapi kelihatannya Bappenas mengabaikan sumber-sumber yang langka untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang ini. Kita sayangkan sekali ya Pak Chandra gitu kira-kira ya. Ya, jadi untuk mencapai tahap negara maju ya, jadi Bappenas telah mentargetkan kita akan mencapai tingkat pendapatan di sekitar 30.000 US dollar per tahun. 30.000 dolar ya. Rata-rata pendapatan per kapita. Income per kapita. Untuk sampai tahun 2045. Iya, 2045 nanti. 2045. Iya, kita ingin mencapai tingkat pendapatan rata-rata per kapita itu sekitar 30.000 US dollar ya. Sedangkan sekarang baru 4.000-an ya, 4.100 atau 4.200. Jadi banyak sekali ya yang berapa kali lipat ya. Jadi iya, 4.000 jadi 6.000 itu berarti 7 lipat ya. 7-8 lipat lah. Iya. Jadi ini merupakan tugas yang sangat besar ya, atau cita-cita yang sangat tinggi ya. Atau mimpi. Mimpi boleh saja, atau mimpi. Menggantungkan cita-citamu setinggi langit itu boleh saja ya. Iya, tapi yang masalahnya bagaimana cara mencapainya itu. Betul, ini bagus sekali. Kita jangan hanya membuat angka sangat tinggi, 30.000 US dollar per tahun, tinggi sekali. Seolah-olah apa itu mudah dicapai atau realistis untuk dicapai ya. Jadi caranya bagaimana untuk mencapai angka tersebut ya. Kalau dibandingkan dengan pendapatan kita yang masih 4.100-an. Padahal itu sekitar 20 tahun lagi.
Iya. Nah, kalau melihat tren yang lalu, apakah mungkin kita akan mencapai angka itu dalam 20 tahun? Nggak mungkin. Saya pernah membuat analisa kasar, Pak. Pendapatan kita itu sekarang kan 4.000. Untuk sama dengan pendapatan Malaysia sekarang sekitar 11.000, ya. Saya membuat analisa sederhana, Pak, ya. Anda analisa sederhana dari perjalanan 2000 sampai 2022, ya. Jadi pertumbuhan rata-rata linear aja ya, linear ya. Semacam apa tren itu. Untuk sama dengan pendapatan Malaysia sekarang 11.000, kita perlu waktu 35 tahun. Kalau tidak ada perubahan, ya, ceteris paribus. Jadi kalau kita mau 11.000 menjadi 30.000, berarti 3 kali, kita perlu 150 tahun lagi. Kalau tidak ada perubahan yang mendasar, Pak, ya. Kalau kita ya gini-gini aja keadaannya, berusaha masih sukar, ya, pelayanan publik masih rendah, ya itu hanya Di atas kertas. Iya, hanya cerita kosong aja, ya. Dan saya kira nggak akan yang banyak percaya ya bahwa kita akan mencapai 30 dolar itu, melihat perkembangan kita sekarang. Melihat kita analisa tren aja ya. Dari 2000 awal reformasi sampai sekarang, ya kalau kita buat rata-rata aja, berapa lamanya itu sukar Pak tercapai kalau ini. Ya, jadi untuk mencapai angka 30.000 dolar per tahun itu, ya. Jadi memang harus dibutuhkan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Betul, betul Pak. Mungkin sekitar 7 atau 8%. Lebih 8% ya. Ya, kalau bisa 10%. 10% baru bisa 20 tahun seperti itu. Ya. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa mencapai tingkat pertumbuhan sekitar 7, 8 atau sampai 10% itu ya. Sedangkan sekarang kita hanya sekitar 5%, 5% kan? Ya. Nah, itu yang jadi masalahnya. Nah, kalau melihat kondisi geopolitik yang sekarang ini ya, misalkan terjadinya ketidakstabilan, masalah politik, masalah perang, ya, masalah ekonomi, ya, misalkan terjadinya perang di Ukraina, terjadinya perang di Timur Tengah, di Gaza, ya, kemudian kemungkinan meningkatnya konflik di Laut Cina Selatan, misalkan. Ini kan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kita ya. Selain itu juga dari dalam negeri kita juga menghadapi masalah-masalah ya seperti tadi masalah pendidikan yang masih sangat terkebelakang ya, masalah kesehatan yang masih rendah sekali dibanding negara-negara lain ya, termasuk negara tetangga ya. Kemudian masalah lingkungan ya, kemudian masalah manajemen, masalah korupsi yang masih merajalela, kemudian masalah hukum ya. Nah itu semua harus dituntaskan kalau kita ingin mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi ya. Jadi kita harus membenahi. Jadi Bappenas memang telah membuat perencanaan-perencanaan, misalnya bagaimana sektor pendidikan akan dibenahi, bagaimana sektor ekonomi, sektor antar wilayah ya, kemudian bagaimana meningkatkan kecerdasan atau pendidikan murid-murid kita ya, kemudian bagaimana memanfaatkan sumber daya alam ya. Nah itu semua sudah dibuat rencananya kan. Sekarang bagaimana mempraktekannya atau menjadikannya ini suatu hal yang aktual dan realistis ya. Pelaksanaannya sekarang ya, karena tidak mudah untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah ada di kertas tadi, walaupun memang sangat baik rencananya, tapi yang kita tunggu adalah bagaimana kementerian-kementerian, lembaga-lembaga melaksanakannya ya, karena itu harus ditopang dengan anggaran ya, APBN ya. Nah, sedangkan APBN kita kan sangat terbatas ya. Nah, untuk itu pemerintah juga harus mengundang pihak swasta untuk membantu dari segi investasi, misalkan untuk pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita ingin mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, tidak bisa hanya mengandalkan APBN saja atau dana pemerintah saja, tapi juga harus melibatkan pihak swasta, ya terutama swasta luar negeri ya, dan dalam negeri juga. Nah, untuk itu kita harus memperbaiki lingkungan
bisnis atau bisnis climate ya, supaya menarik para investor dari luar negeri ya. Nah, jadi di sini kita juga bersaing dengan negara-negara lain juga yang juga ingin menarik bisnis dari luar ya, investasi dari luar. Nah, disinilah kita perlunya untuk betul-betul memperbaiki sistem-sistem yang masih kacau, yang masih tidak berjalan dengan baik, seperti sistem hukum, ya, sistem administrasi negara, demokrasi, ya, sistem governance, ya, kemudian tata kelola di bidang apa saja, mulai dari perbankan, ya, keuangan, kemudian di bidang-bidang administrasi yang lain, ya. Jadi itu semua harus kita tingkatkan agar administrasi kita baik swasta maupun negara itu berjalan secara efisien, tertib hukum, ya, tertib administrasi, sehingga menghilangkan kebocoran, menghilangkan inefisiensi, dan meningkatkan efektivitas. Iya, betul sekali. Jadi kesimpulan saya, Pak Chandra, ya, RPJPN yang dibuat oleh Bappenas ini, yang ditulis rancangan akhir ini, sebaiknya dalam waktu dekat ini ya, sekarang kan masih bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli, masih ada waktu ya, masih ada waktu untuk direvisi ya, karena RPJPN yang dibuat oleh Bappenas ini kurang menggambarkan hal yang sebenarnya, kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Direvisi dengan mengundang berbagai stakeholders ya, ini para pensiunan, para ahli-ahli ya, semuanya banyak gitu. Kalau dulu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dulu waktu pertama kali jadi Menteri Keuangan, dia pernah berpesan, kamu tuh coba gait-gait para pensiunan itu. Nah, pemikirannya itu penting sekali untuk dimasukkan pada apa yang bakal dikerjakan oleh Kementerian Keuangan. Jadi RPJPN ini akan lebih baik kalau sekarang dibedah ulang ya, lebih realistis ya untuk mencapai tujuan 2045 dengan mengundang berbagai stakeholder, terutama para pensiunan TNI Polri ya, pensiunan Kementerian Keuangan, tenaganya dosen-dosen. Nah, baru RPJPN ini diakui. Kalau sekarang, kalau saya melihat RPJN ini ya RPJN yang ece-ece ya asal-asal saja ya, nggak akan digunakan, tidak akan bermanfaat untuk menjadi pedoman jangka menengah ya 5 tahunan dan pedoman jangka pendek ya, karena hal yang sebenarnya tidak dikupas di RPJPN ya. Ya itu kita himbau kepada Bappenas untuk coba mengundang ya para ahli ya, para praktisi ya, sekali lagi para pensiunan ya, ini akan supaya lebih baik lagi, sehingga lebih bermanfaat untuk perjalanan Indonesia menuju 100 tahunnya Indonesia Mas. Demikian ya pemirsa, saya kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.